siswa akan menjelaskan materi bab 2. Sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu, nama saya Anisha Hati Karolina. Saya Seni Handriani. Saya Fitriani. Selamat menyaksikan. Apakah yang mendasari terbentuknya Kepulauan Indonesia? Baik, mari kita bahas. Tentu saja, kalian mengetahui tentang 3 lempeng yang ada di Indonesia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng tektonik diyakini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ketidakstabilan akibat pergerakan lempeng tektonik sudah dimulai pada masa Mesozoikum, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu, dan terus berlanjut pada masa Neozoikum. Jadi diperkirakan terbentuknya Kepulauan Indonesia dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu. Sebelumnya, wilayah yang disebut Kepulauan Indonesia masih menjadi bagian dari samudra yang sangat luas yang meliputi hampir seluruh bumi. Ada 4 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori out of Afrika, teori out of Yunan, teori Nusantara, dan terakhir teori out of Taiwan. Penelitian manusia purba di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Eugene Du Bois. Berangkat dari dugaan bahwa manusia purba menyukai daerah tropis, pada tahun 1887 ia datang ke Hindia Belanda dan meneliti gua-gua di Sumatera Barat. Setelah mendengar penemuan tengkorak manusia di Wajak, Tulung Agung, Kediri, Jawa Timur pada 1889, Du Bois memindahkan penelitiannya ke Pulau Jawa. Ia kemudian menemukan sisa manusia purba di Kedung Brubus dan Trinil, Jawa Timur. Temuan pertamanya yang diumumkan adalah fosil atap tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil pada tahun 1891. Ada pula temuan lain seperti Meganthropus paleojavanicus yang kemudian berubah nama menjadi Homo erectus paleojavanicus karena ternyata tidak masuk dalam golongan Australopithecus yang ditemukan oleh G.H. R. von Koenigswald, dan temuannya yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Fosilnya ditemukan di Perning, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara Indonesia terdiri dari masa Paleolitikum, masa Mesolitik, masa Neolitik, dan masa Logam. Masa megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praksara Indonesia. Hal ini karena corak kebudayaannya ada di hampir setiap masa praksara di Indonesia. Pada masa praaksara, nilai dan kebiasaan diwariskan melalui tradisi lisan. Tradisi lisan tersebut menghimpun berbagai bentuk folklor, seperti dongeng, legenda, mitos, musik, upacara adat, pepatah, lelucon, lagu rakyat, kepercayaan, hingga kerajinan dan arsitektur tradisional. Folklor merupakan bagian dari kebudayaan yang bersifat tradisional, tersebar dalam masyarakat, serta diwariskan secara turun-temurun. Setiap kelompok masyarakat di Nusantara memiliki folklor khas yang menjadi identitas budayanya. Berikut ciri-ciri folklor. Folklor disebarkan dan diwariskan secara lisan, bersifat tradisional dengan bentuk serta aturan baku. Folklor juga bersifat anonim karena penciptanya tidak diketahui. Ciri bahasanya sering menggunakan hiperbola dan ungkapan klise. Misalnya perbandingan kecantikan dengan bulan purnama. Cerita folklor umumnya diawali dengan frasa seperti menurut empunya cerita dan diakhiri dengan penutup yang menegaskan kebahagiaan tokoh.
Folklore memiliki fungsi penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nilai, penyampaian kritik sosial, dan pengungkapan keinginan yang terpendam. Folklore merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Yang pertama, mitos adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau oleh penganutnya. 2. Legenda. Mirip dengan mitos, legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi. Yang ketiga, dongeng. Dongeng adalah cerita fiksi atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Umumnya, dongeng tidak diketahuan pengarangnya. Lalu yang keempat, nyanyian. Menurut ahli folklore, yaitu Jan Harlow Bruford, nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dalam nyanyian rakyat. Kata-kata dan lagu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan terakhir, upacara. Upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Ada beberapa tradisi lisan yang masih lestari. Yang pertama, wayang. Wayang diperkiraan telah dikenal sejak masa praksara sebagai media dalam upacara pemanggilan roh nenek moyang. Seiring waktu, wayang berkembang menjadi pertunjukan teater yang menggunakan boneka pipi dengan karakter dan perilaku berbeda, menyerupai sifat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk fisik wayang beragam menyesuaikan imajinasi serta tradisi masyarakat. Yang kedua, ada makyong. Makyong adalah pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari Patani, Thailand Selatan, kemudian masuk ke Indonesia melalui Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, hingga menjadi bagian dari kebudayaan Melayu. Yang ketiga ada Rabab Pariaman. Rabab Pariaman adalah tradisi lisan dari Sumatera Barat yang menggunakan alat musik gesek bernama rabab. Alat musik ini dibuat dari tempurung kelapa sebagai badan, ditutup bambu, serta diberi kayu dan hiasan bunga pada bagian kepala. Rabab dibunyikan dengan cara dipetik atau digesek menggunakan busur kawat nilon halus. Bentuk dan teknik permainannya menyerupai biola. Yang keempat ada Tanggomo. Tanggomo adalah puisi tradisional dari Provinsi Gorontalo yang dinyanyikan oleh seorang penyair yang disebut Tomo Tanggomo. Para pelantunnya berasal dari berbagai latar belakang seperti petani, pedagang, dan nelayan. Mereka mengubah cerita secara lisan menjadi rangkaian syair Tanggomo. Biasanya disampaikan di sela-sela kegiatan bekerja. Yang kelima, Nidong. Nidong merupakan kesenian tradisional masyarakat Gaig Provinsi Aceh. Indonesia telah menjadi pusat jalur rempah sejak sekitar 4.500 tahun yang lalu. Nusantara dikenal sebagai penghasil pala, cengkih, lada, kayu manis, dan kemenyan yang mendorong kedatangan berbagai bangsa, serta terjadinya pertukaran budaya, agama, ekonomi, politik, dan seni. Warisan ini kurang dikenal dibanding jalur sutra, padahal jalur rempah lebih tua dan sangat berpengaruh bagi dunia. Nenek moyang Indonesia sudah mampu berlayar sejak 4.500 sampai 5.000 tahun lalu, dibuktikan dengan gambar perahu dan senjata di situs Liang Kacamata. Dan sejak abad ke-5 sebelum Masehi, perdagangan internasional sudah terjadi antara Romawi, Persia, India, dan Tiongkok. Terutama dalam komoditas rempah, awalnya Nusantara belum dikenal. Namun, sumber India abad ke-3 sebelum Masehi mulai menyebut Jawa sebagai asal rempah-rempah. Kitab-kitab India juga menyebut kapal rempah menuju arah timur atau India. Makes it hard